Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Seli Haryati Pane dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang puting payudara yang lecet saat menyusui dan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Sebelumnya, saya mau bertanya, apakah ada di antara bunda yang pernah mengalaminya? Pasti rasanya sakit kan? Di sini saya akan menjelaskan apa saja penyebab dan bagaimana cara mencegah, serta bagaimana cara merawat puting payudara yang lecet tersebut. Nah, biasanya kejadian puting susu yang lecet ini terjadi pada ibu-ibu muda yang baru memulai untuk menyusui. Karena kurangnya informasi bagaimana sih cara menyusui yang benar agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Masalah yang paling umum itu terjadi karena kesalahan dalam posisi dan perlekatan saat menyusui. Jadi, ketika bunda menyusui itu, jangan hanya puting saja yang masuk, tetapi bagian areola atau bagian hitamnya itu masuk ke dalam mulut bayi. Karena yang mengeluarkan air susu itu bukan puting, tetapi areola. Jadi, bila perlekatan dan posisinya salah dan bayi hanya menghisap puting, itu yang menyebabkan puting bunda bisa lecet. Biasanya nih yang mengalami permasalahan puting susu lecet nih adalah ibu-ibu muda yang baru mulai untuk menyusui. Mereka beranggapan kalau menyusui melalui puting itu sudah benar, karena air susunya juga keluar dan mereka hanya merasakan sedikit rasa sakit. Itu salah karena air susu itu sejatinya keluar melalui areola. Jika bunda-bunda menyusui melalui puting saja, itu yang menyebabkan lecet karena bayi hanya akan menyedot bagian itu. Puting yang lecet karena menyusui itu rasanya sangat sakit, apalagi jika sampai berdarah. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Apabila puting susunya sudah lecet, bahkan sampai berdarah, apakah masih boleh untuk menyusui bayinya? Jawabannya adalah tidak boleh, karena itu kan sudah terbuka ya, dan juga berdarah. Darah itu sangat gampang untuk terinfeksi kuman. Jadi, jika darah itu masuk dan terminum oleh bayi, bayi akan sakit. Kalau misalnya puting susunya udah lecet dan sampai berdarah, gimana dong cara menyusuinya? Kan tadi katanya kalau misalnya putingnya udah berdarah dan lecet itu gak boleh menyusuin bayinya. Jawabannya adalah bunda bisa menggunakan persediaan ASI yang sudah disimpan di dalam freezer. Bunda bisa membiarkan ASINya sampai dingin sendiri. Jangan dibiarkan dalam keadaan beku dan diberikan pada bayi. Kalau misalnya bunda belum punya persediaan nih, terus putingnya itu sudah lecet duluan, gak apa-apa kok, bunda bisa pakai susu formula. Itu biasanya hanya dalam sehari sampai 2 hari saja. Jika putingnya dirawat dengan benar, akan segera pulih dan sembuh. Dalam memberikan ASI yang sudah diperah dan disimpan sebelumnya, bunda bisa menggunakan gelas khusus untuk memberikan ASI pada bayi, atau menggunakan gelas biasa yang permukaannya itu aman bagi mulut bayi. Bunda juga bisa menggunakan DOT. Nah, masalah kedua yang paling sering terjadi pada saat proses menyusui adalah proses pumping. Karena pompa yang bergesekan dengan puting payudara itu akan menyebabkan lecet pada puting. Jadi, bunda harus pintar dalam memilih pompa yang bagus untuk digunakan dalam pumping. Jika tidak, bisa saja pompa yang digunakan akan menyebabkan lecet pada puting payudara. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana cara merawat puting susu yang sudah terlanjur lecet tersebut. Yang pertama, bunda bisa menggunakan air susu itu sendiri. Caranya adalah bunda mengoleskan 1-3 tetes air susu pada permukaan puting. Air susu ini dipercaya dalam menyembuhkan beberapa penyakit seperti luka yang terjadi di kulit. Dan jikalau bunda mengoleskan pada wajah, ada yang percaya kalau wajah bisa menjadi glowing.
Lalu yang kedua, jika Bunda tidak percaya pada ASI atau hasilnya kurang bagus, Bunda bisa menggunakan krim untuk mengolesi payudara Bunda. Di pasaran ada banyak nih merek-merek atau produk-produk yang bisa untuk digunakan dalam proses perawatan puting payudara yang lecet, seperti ini, dan juga ini. Bunda bisa mendapatkannya di toko ataupun apotik terdekat di rumah Bunda, atau Bunda bisa mencarinya di online shop yang Bunda percayai. Beberapa merek dan jenis produk yang sudah saya sebutkan tadi itu hanya beberapa dari sekian banyak produk dan krim yang beredar di luaran sana. Hanya itu pilihan Bunda untuk menggunakan krim yang mana. Semuanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempercepat pemulihan dan pengeringan luka itu sendiri. Untuk para calon ibu-ibu muda yang akan segera menyusui, bisa mensiasatinya agar tidak terjadi puting yang lecet saat menyusui. Dengan cara pada saat masa awal kehamilan sering melakukan kompres atau mengolesi minyak kelapa pada bagian puting. Pada beberapa klinik ini disarankan karena akan membuat bagian puting menjadi elastis, dan saat nanti Bunda akan menyusui, putingnya akan menjadi sangat elastis dan siap untuk menyusukan. Sekarang kita akan melakukan praktik bagaimana cara merawat payudara yang putingnya lecet pada saat menyusui, baik menggunakan air ASI ataupun menggunakan krim yang berada di pasaran. Yang pertama itu kita anggap ini adalah payudara Bunda, dan yang lecet itu adalah bagian puting di bagian sini. Untuk yang pertama itu bisa digunakan ASI Bunda sendiri. Caranya cukup dengan mengoleskan 1 atau sampai 3 tetes air susu pada bagian puting. Caranya dengan mengoleskan sampai rata dan dibiarkan hingga kering. Bisa juga dikipas hingga kering. Untuk yang kedua, menggunakan krim. Bunda bisa menggunakan merek krim apa saja, misalnya seperti ini. Jadi caranya, Bunda cukup dengan membuka dan mengambil sedikit krim, lalu mengoleskannya secara merata pada bagian puting. Dibiarkan sampai kering dengan sendirinya. Jika Bunda sudah merasa bahwa putingnya sudah kering dan sudah merasa lebih nyaman, dan jika Bunda ingin menyusui, Bunda bisa membersihkan bagian puting terlebih dahulu, karena pada bagian puting tadi sudah terkena krim. Takutnya krim tersebut akan berdampak pada bayi jika menyusu langsung. Untuk para bunda yang pernah mengalami puting lecet pada saat menyusui, dan para calon-calon ibu muda yang ketakutan pada saat menyusui takut terjadi puting lecet seperti ini, jangan menjadikannya sebagai trauma. Karena bagaimanapun juga, menyusui itu sangat baik bagi ibu dan bayinya. Dan juga, jika terjadi hal seperti ini, pasti akan ada solusinya. Dan lagi pula, jika bayi disusukan langsung dengan ibunya, akan mempererat bonding attachment antara ibu dan bayinya, serta bayi juga akan menjadi lebih sehat akan terserangnya virus, karena air susu itu sendiri yang sangat bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jangan takut menyusui ya, karena menyusui bayi sendiri sampai dengan usia 2 tahun merupakan pahala yang sangat besar. Jika Bunda menyusui bayi Bunda secara eksklusif selama 2 tahun, itu akan menjadikan bayi Bunda selalu mengingat ibunya, karena dia bisa mengingat aroma tubuh dari ibunya.
Sekian dulu video dari saya, dan semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi bunda dan calon bunda di luar sana, sehingga bisa mencegah dan mengatasi permasalahan puting susu yang lecet akibat menyusui tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.